Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, ketika Bora mendatangi Koses atas perintah Osman, Koses mengirimkan prajuritnya untuk mengantar Boran kembali dalam perjalanan. Namun kita belum tahu apa maksud sebenarnya, dan kita akan mengetahuinya dengan segera. Episode ini dimulai dengan proses pemakaman para pasukan Alpen Turgut. Kemudian Turgut berkata, "Alpen pemberaniku, adakah yang pernah melihat Turgut Bey tidak membalaskan dendam saudara-saudaranya? Atau dia gagal membalas dendam? Osman Bey dari suku Kai. Jelas, dia adalah master politik sekarang. Biarkan dia pergi dengan jalannya sendiri, karena jalan kita jelas. Saudara-saudara kita menjadi martir oleh permainan kafir yang kotor. Dan permainan kotor itu, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Jika tidak ada orang yang bersalah, maka semua orang bersalah demi para martir kita. Alpen, kita akan membalas dendam sebelum tubuh saudara kita membusuk. Dari setiap orang kafir yang kita temui, kita akan menyerang pasukan mereka seperti serigala dan membakar mereka seperti abu. Baiklah, sekarang kita akan berkabung sampai subuh hingga matahari akan terbit untuk membalas dendam para martir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sahabat kita kembali ke Boran, yang saat itu tengah dalam perjalanan kembali dari Kastil Harmankaya bersama dengan tentara kafir yang ternyata mereka dijegat dan dikepung oleh pasukan Osman. Sahabat, di sini kita bisa melihat kilas balik saat Osman memerintahkan Boran untuk mendatangi Koses. Dia berkata, "Seperti yang kau tahu, itu berkabut dan berdebu. Tapi satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa Koses yang memotong jari-jari Alpen itu. Jadi jangan pergi sendiri, bawa tentara bersamamu saat kau meninggalkan kastil. Karena seperti yang kau tahu bahwa itu berkabut." Kemudian Osman mengikat para tentara kafir itu yang sebelumnya telah disiksa. Mereka meminta dan memohon pada Osman untuk dilepaskan. Namun Osman mengingat kata-kata seorang anak kecil di camp Turgut yang menanyakan janji pada Turgut. Kemudian Osman mengambil belatinya dan mengatakan pada mereka bahwa darah untuk darah. Tanpa belas ampun, Osman mulai memotong jari mereka satu persatu. Bukan hanya itu, Goktur juga membakar bekas luka mereka. Kemudian Osman berkata, "Sekarang pergilah ke Tekfur kalian, Mikhail Koses. Ini adalah harga atas jari pasukan Alpen Turgut. Jika aku tahu bahwa dia membunuh Alpen Turgut itu, maka harganya adalah nyawa kalian." Kemudian Osman melepaskan mereka dan membiarkannya pergi. Sementara itu, di kamp pengembara, terlihat Malhun yang sangat kesal berkata kepada pelayannya, "Bala Hatun pasti lupa kalau aku juga Hatun dari suku ini. Hanya karena aku tidak meninggalkan tendaku selama 40 hari. Tapi, waktu untuk mengingatkan siapa kita kepada mereka, itu lupa. Gokce, aku ingin kamu mengurus ini. Pergi ke suku Kizil, bawalah gadis-gadis paling berbakat dari sana yang bisa menenun permadani." Lalu Gokce mengatakan, "Baik, Malhun Hatun. Tapi, Sarjan Hatun ingin Bala Hatun yang mengurus ini. Dan Bala Hatun tidak meminta gadis-gadis kita. Lalu apa yang akan kita katakan sekarang?" Namun Malhun menjawab, "Itu tidak mungkin, Gokce. Bala Hatun tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita tidak bisa menenun semua karpet itu dengan gadis-gadis itu. Kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Kita hanya ingin membantu. Tapi mereka tidak menerima bantuan kita. Jadi pergi saja dan bawa para Hatun itu. Jika kita berhasil, maka kita akan mendapatkan reputasi di suku." Dan saat Gokce hendak pergi, seketika Malhun mengatakan lagi, "Gokce, aku ingin sesuatu yang lain. Bawakan 2 Hatun yang paling kau percaya untuk tinggal bersama orhanku di tenda. Karena seperti yang kau tahu, kita telah menghadapi masalah baru-baru ini." Lalu Gokce mengatakan, "Jangan khawatir." Kemudian dia pun pergi untuk menjalankan perintah. Di sisi lain, setelah kembali dari Kastil Belchik, Gundus berkata kepada Osman. Dia bilang bahwa dia tidak melakukannya. Dia tidak berpikir dia bertanggung jawab atas Alpen dan kuda. Kemudian Osman bertanya, "Bagaimana menurutmu, kakak? Bagaimana reaksinya saat melihatmu?" Dan Gundus menjawab, "Menurutku, di satu sisi jelas Rogatos yang melakukannya. Tapi di sisi lain, dia membeku setelah mendengar apa yang terjadi, Osman Bey. Dan itu terlihat seperti baru pertama kali dia mendengarnya. Dan itu yang membuatku tidak mengerti." Mendengar ini, Osman mengatakan, "Kita akan mengerti, kakak. Ketika dia datang ke suku kita,
Ketika dia muncul di hadapan kita, maka saat itu kita akan mengerti. Tidak lama mereka berpapasan dengan Cerkutai yang saat itu baru keluar dari tenda. Kemudian Osman bertanya, "Apakah ada jejak, Cerkutai?" Dan Cerkutai menjawab, "Kami tidak dapat menemukannya, Beim. Kami telah mencari di kandang secara menyeluruh dan mencari di mana-mana di sekitar suku. Tapi kami tidak dapat menemukan apapun. Tapi kita akan menemukannya, insya Allah." Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Osman pergi dari sana dan meninggalkan mereka. Sahabat, di sini kita bisa melihat ekspresi Osman penuh dengan kekesalan setelah mendengar hal tersebut. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.